Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Kali ini kita sudah sampai pada pelajaran 10, yaitu perilaku terpuji, bagian B, hormat dan patuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kasih like-nya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Kemudian mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang C, mencontohkan perilaku hormat kepada guru. Kemudian mampu menunjukkan perilaku hormat kepada guru, mencontohkan perilaku hormat kepada sesama anggota keluarga, dan menunjukkan perilaku hormat kepada sesama anggota keluarga. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Pernahkah kalian mendengar bunyi hadis tadi, anak-anak? Ya, di pembukaan ada hadisnya. Kemudian, apakah pendapatmu tentang hadis tersebut? Bagaimana perasaanmu ketika ada anak yang berkata kasar kepada orang tuanya? Ya, silahkan kalian berpendapat, bisa ditulis di kolom komentar video ini. Hormat dan patuh. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Kalian perhatikan gambarnya, di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, ini ada seorang anak, ya temanmu ini, seorang anak putri. Ini sedang membantu sedang membantu ayahnya merawat tumbuhan. Ya, ini ayahnya menyiram, kemudian ini temanmu memegang bunga, mungkin mau nanam ya. Ini kemudian di sampingnya ini temanmu sekolah ya, bersekolah, ketemu dengan Pak Guru, dia berjabat tangan dan mencium tangannya. Ini adalah termasuk perilaku menghormati orang tua, dan ini menghormati guru kita. Amati gambar berikut dan ceritakan. Kalau kita perhatikan, ini temanmu ini pakai seragam ya, memegang alat pembersih debu ya, kemucing, ini membersihkan jendela. Nah, kemudian ini siapa ya? Nah, ini mungkin ibunya ya. Ibunya ini semoga saja berada di rumah, ini membersihkan jendela, membantu orang tua membersihkan jendela. Hormat dan patuh kita ya kepada siapa, anak-anak? Ya, hormat dan patuh kita itu kepada orang tua. Orang tua itu ya ada ayah, ada ibu, ada kakek, nenek, ya, om, tante gitu ya. Ini termasuk orang tua kita.
Kemudian kalau di sekolah, hormat dan patuh kita ya kepada guru, ada Pak Guru, ada Bu Guru, kemudian mungkin ada pegawai lain di sekolah kita, mungkin juga kepada tukang itu yang bersih-bersih halaman ya, termasuk juga yang menjaga kantin, atau kadang ada yang petugas perpustakaan. Nah, ini termasuk yang harus dihormati di sekolah kita. Kemudian saudara yang lebih tua, kita juga harus menghormati dan patuh kepada saudara yang lebih tua. Hormat dan patuh lah, ini adalah termasuk contoh-contoh kita bagaimana sih menghormati orang yang lebih tua. Ya, yang pertama berkata lemah lembut, sopan ya dengan orang tua, dengan saudara yang lebih tua. Ya, ini kita berkata yang lemah lembut, yang sopan ya. Tidak boleh yang mengumpat, yang kasar, tidak boleh ya. Kemudian membantu kalau sedang repot ya, kadang orang tua kita kan sibuk sekali ya, repot lah, ini kalau kita bisa ya kita membantunya. Kemudian tidak mengganggu pekerjaan orang tua. Kemudian hormat dan patuh itu contohnya adalah melaksanakan perintahnya. Kemudian ini penting ini anak-anak ini, mendoakan baik orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal. Tadi mendoakan itu kita lakukan kapan saja ya, mendoakan terutama sehabis sholat. Kemudian kalau di sekolah ya, hormat dan patuh kita wujudkan dengan mendengarkan penjelasan guru. Ya, ketika ibu guru kita, bapak guru kita sedang memberi penjelasan, didengarkan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian kalau bertemu ya baik di sekolah ataupun di jalan, kita menyapa. Ya, menyapa selamat pagi gitu. Nah, yang paling mudah dan berpahala adalah dengan memberi salam. Sekarang kita berlatih. Ini Pak Guru memerintahkan kepada siswanya, dicontohkan cara minta izin pergi ke sekolah kepada orang tua. Nah, silahkan kamu bisa mencontohkan ya, praktek langsung bisa ya, karena kamu sedang belajar di rumah bersama orang tua, bisa praktek langsung bagaimana caranya ketika kamu berpamitan minta izin akan pergi ke sekolah. Jangan lupa minta didoakan ya. Insya Allah aku bisa. Sekarang kita akan memberikan tanda checklist pada kalimat ini. Di sini yang diberi checklist adalah pada ya dan tidak. 1. Aku selalu mendengar penjelasan guru. Ya. Ulangi. Insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Ya, nomor 1 ini, aku selalu mendengar penjelasan guru. Kita checklist di ya. Kemudian 2, aku selalu mengerjakan tugas dengan baik. Iya juga. Untuk penilaian harian, di sini ada beberapa soal ya. Ada beberapa soal kita bahas bersama-sama. Nomor 1, kepada orang yang lebih tua kita harus kita harus menghormati. Pinter ya, tepat sekali. Kemudian yang nomor 2, pengganti orang tua ketika di sekolah adalah ya guru, bapak atau ibu guru. Yang 3, ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Betul. Yang 4, ketika bapak atau ibu guru menjelaskan kita harus mendengarkan. Oke, betul sekali. Dan yang kelima, anak yang tidak patuh kepada orang tua disebut anak durhaka. Ya, jangan sampai ya jadi anak durhaka ya. Anak-anak jadi anak yang soleh, yang patuh pada orang tua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi dan interaksi.
Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan tentu saja untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.